Nah, 96 kan memang waktu itu kan yang bergerak mungkin baru kampus-kampus besar ya, kan ITB, Kembar yang kelihatan gitu. Dan memang sih nggak pernah cari kedua karena kan itu pemahamannya baru sekedar ini ada nggak organisasi ini ya gitu, belum sampai ke situ gitu. Pikiran tuh gitu. Baru sekedar membaca ada ini sama pernah diskusi sama kawan-kawan yang ngajar aku yang di kampus itu. Terus lo habis dari KPK itu kemana? Kan Habis dari KMK. ya aku masih di KMK terus aku juga masih itu jadi Departemen Perjuangan Rakyat di KPK. Jadi aku Departemen Perjuangan KPK. Aku juga tugas basisnya kan organisasi KMK. Aku sempat bantu temanku sharing organisasi beca, mobilisasi 1.000 orang oke itu. Gue dengar itu. Iya, terus aku bikin organisasi KMK sendiri namanya OPB, Organisasi Pengamen Bandung. Anak-anak kan ya bukan anak-anak sih ya inilah apa pengamen-pengamen musisi jalanan udah sampai 5 ada berapa orang gitu. Kalau sorry, Halo. hari ini gue sendiri nih, gak ada si Iqbal motornya rusak jadi gak bisa datang. Sekarang ngobrol sama Wanti ya, dia dari Bandung. Bandung aja dia? Ya awalnya di Bandung. Baik deh. Ngobrol-ngobrol. Asal dari mana sih? Aslinya dari Bandung. Bandung. Iya, buku dari orang Bandung, Sunda, bapakku dari Kalimantan. Oh, Ya. lu tinggal di mana sih Bandung? Jadi jalan dekat sebenarnya, dekat ketemu sate situ di Muara Raja, jalan dekat langsung masuknya bisa, dari Jalan Suprapma juga bisa. Dikelilingin markas band-band underground bersama band-band Bandung. Sentuhan sama gerakan di mana? Sebelum gerakan Bandung. Ya. Nah, sebenarnya sih kalau bersentuhan itu baru 97-an, nah, bulan akhir lah. Cuma memang pernah jadi masa cair sekitar awal-awal aja 96-an gitulah. Kalau diskusi ya pernah dari 95 juga mungkin pernah suka kadang ngobrol-ngobrol gitu ya. Coba ceritanya 95 deh. 95 jadi kalau 95 itu sebenarnya waktu itu tuh pertama kali kan waktu lulus SMA kan 94 ya, tapi 93 sudah jadi 94. Nah terus itu belum kuliah. Kalau 94 akhir tuh tentang bimbingan belajar buat masuk perguruan tinggi. Terus itu di depan ITB, Taman Sari gitu. Nah salah satu pengajarnya waktu itu memang ITB asisten dosen dia. Ternyata dia kayaknya sih suka ikut aksi-aksi, pernah ngobrol tuh bareng-bareng dulu kadang-kadang lah ya sama dan khusus di Lanang dulu lah. Ya, Alderai ya, kadang dia suka nyotok kalau lagi ajar itu ya kan kayaknya nggak bisa bicara katanya kita ini gitu kan. Terus pernah juga kita ngobrol sedikit ya tentang orde baru lah itu maksud topeng itu. Dia jadi apa Pius ngajar? Bukan Pius, jadi dia ada anak ITB yang dia kadang-kadang ikut diskusi dengan forum-forumnya Aldera gitu loh kayak gitu. Tapi kayaknya dia lumayan agak aktif juga di senat mahasiswa ITB itulah kayaknya deh. Ya gitu aja, tapi itu ini belum bergerak belum apa, cuman aku masih dalam tahap waktu itu menerima informasi lalu senang
membaca tentang gerakan Dugong itu kan. Berarti sudah tertarik politik kan ya? Ya, terutama juga aku itu sangat tertarik waktu Tempo kalau nggak salah ya, itu memuat peristiwa penangkapan aksi mahasiswa di Dresden Jerman yang salah satunya ditangkap tuh Yeni Rosada Mayanti waktu itu. Oh ya. Iya, dari situ aku jadi lebih ingin tahu lebih banyaknya, jadi ini gitu loh. Oh, jadi dicari tahu gitu loh. Jadi loh keren kan bilang gitu, perempuan ini sampai aksi-aksinya di ini, lalu juga jadi ngerembet ke aku pengen tahu tentang Sri Bintang Pamungkas karena dulu kan Budi ya. dia sering aksi bareng Sri Bintang Pamungkas kalau nggak salah, bukan adiknya atau siapa ya, pokoknya itulah kalau pengen itu dulu aku seneng melihat atau membaca tentang informasi mereka. Itu ada bawaan dari rumah nggak? Ya di rumah memang ada tanteku, ada maksudnya bawaan gimana? Ya, kesukaan pada politik itu muncul sendiri Oh, atau iya. bawaan dari rumah? Kakekku dulu itu kan memang dia di anggota DPRD Kabupaten Bandung dari fraksi Golkar, dulu pernah soal politik formal ya, tapi sebenarnya kalau ngelihat buku di rumah dia itu pembaca setianya ini kayaknya siapa sih, orang PSI lama itulah, ada siapa gitu, ada beberapa bukunya. Iya, sahur ya kayaknya dia memang ada satu buku yang itulah tuh, terus masuk bukunya lagi siapa lupa pokoknya, tapi ada buku-buku lama tentang PSI, tentang PNI Marhaen di rumah itu. Lalu pamaku yang dosen di Unpad itu dia punya buku Bumi Manusianya Pran itu. Iya, dia punya itu, aku pernah baca satu di perpustakaannya karena dia kan suka minta aku ngetik dulu kan, ngetiknya apa terus di ini apa ya kan kemudian Apa kalau itu dilarang? waktu itu waktu itu mungkin dilarang tapi dia punya gitu. Enggak, lu tahu nggak kalau itu sudah Belum. dilarang? Nggak tahu kan? belum aku baru tahu sekitar 97-an itulah, 99 itu kok tentang perang itu kan. Cuma memang dulu aku tertarik itu karena di situ ada beberapa buku yang bagus selain Kopi House, Iya. koleksinya dia itu gitu loh. Jadi salah satunya ya itu gitu. Kalau soal ketertarikan awal ya seperti itu prosesnya. Dari mana sih? Ya. Dari mana? Nah pertama itu aku sempat ya PKIA, lahir aku di PKIA itu ya, yang di Komputer Amerika. daerah mana sih lu? Itu dulu di Soekarno-Hatta. Ya, tapi aku cuma karena itu kan cuma ngambil setahun sebenarnya. Nah, tapi terakhir aku di itu apa? ISBI. Seni. Ya, tapi yang nggak selesai kan aku buat sini. Itu aktif di organisasi kampus. Waktu itu belum ada kan, sekitar 96-an itu belum ada. Senat kok nggak ada. Kalau KPK itu belum ada. Ya dan aku juga nggak main juga, nggak nanya-nanya juga kayaknya. Karena itu kan kebanyakan senat universitas yang bentuknya universitas, gitu kan, Unpas, Undip, gitu. Uninus dulu karena aku sebelum 98 tuh aku pernah main ke Uninus kalau nggak salah itu bareng kawan-kawan PMI. Tapi sudah tertarik organisasi belum? Tertarik organisasi itu sudah setelah ya baca kisah perjuangan si Yeni Rosada Mayanti itu, kayaknya aku bilang organisasi mahasiswa kayaknya ini gitu ya. Itu posisinya di mana? Di Bandung. Enggak lagi di ISMI atau di Pas waktu masih di Teknos itu masih bimbel sebelum kuliah. Iya. Sebelum kuliah itu pembinaan kan belum kuliah sudah nggak nyampe sih. Apa? 96-nya nggak nyari di masuk kampus. Di kampus sudah ada yang gua baca dulu ya gitu. Nah, 96-an kan memang waktu itu kan yang bergerak mungkin
Ini baru hapus besar ya, kan TB kembar yang kelihatan gitu. Dan memang sih nggak pernah cari kedua karena kan pemahamannya baru sekedar ini ada nggak organisasi ini ya gitu, belum sampai ke situ gitu. Pikiran tuh gitu. Baru sekedar membaca ada ini sama pernah diskusi sama yang ngajar aku yang di kampus itu. Nah, Berarti putus dong habis dari people itu. Dulu nggak lagi ikut diskusi-diskusi. belum ada diskusi waktu itu terbuka belum karena Iya maksudnya nggak berlanjut. enggak Ngikutin itu. sempat nggak berlanjut. Aku lebih banyak dulu ngumpul sama teman-teman SMA dan kita dulu mau bikin semacam komunitas itulah, komunitas apa namanya ya, komunitas buat kreativitas gitulah, buat bikin kerajinan, buat apa pokoknya bikin komunitas lah, baru gitu loh. Semacam dulu apa fokusnya ke situ, ngumpulin teman SMA karena kebetulan ada yang jadi penyiar juga di Pro FM Bandung dulu. Nah kita bikin ini katanya, bikin komunitas aja yuk buat silaturahmi, apa bikin apa perpustakaan sama katanya kayak dulu ngerjain yang gitu dulu. Jadi sih cuma itu gitu. Nah terus kalau nggak salah tuh di pabrik di daerah Cicaheum kan gak jauh juga ya dari rumah ya, itu mah paling kalau pas itu ada yang demo itu dulu depan pabrik Naintek, kalau nggak salah pabrik Naintek. Cimuncang ya. Iya, nah dari situ aku demo ini ada demo gitu loh. Ternyata ngobrol sama setelah demo itu selesai, ngobrol katanya mereka kadang-kadang ada yang ya ada yang ngurusin katanya gitu, istilahnya ada pengacara yang ngurusin gitu. Belakangan aku tahu yang mungkin kalau LBH Bandung waktu itu kayaknya ya kan kalau guru tanya ini mereka nggak tahu nggak ada yang ngurusin katanya gitu. Ya itu sih, terus setelah itu kan masuk pra reformasi ya, aku sama teman-teman itu ya masuk. Betul, lu tadi kan bilang ikut kampanye Mega Bintang itu gimana? Nah ya itu sama teman-teman SMA aku itu yang mau bikin komunitas buat usaha itu lokal, itu kan dia rumahnya pas di Cadas itu dekat posko PDIP. Diajak atau gimana? Iya diajak kan, cuman diajak besok katanya ada itu cuma kampanye yang ini mas sekarang kan beringin mah ya biasa lah ngobrolin itulah pokoknya ya, besok ada kampanye yuk dan kamu kesini ya, cuma ya kita ini kita yang kulilingnya nih itu kalau bahasanya ya. Ya akhirnya bulan saya mau bulannya pokoknya tangan itu ya ikutan aja gitu, jadi masa cair cuma ikutan keliling-keliling pakai naik angkot yang disediain kan ada angkot. Kampanye P3. Kampanye Mega Bintang ya. Itu ada bukan kampanye partai. Bukan Mega Bintang ya. Mega Bintang itu kan yang di P3 PRD PDI. Gitu. Cuma gitu aja sekali tuh. Lu ngerti gak ya? Aku waktu itu Mata sampai ikutan? ngerti sekilas, tidak aku nanya ini apa. Ini kata pikir apa karena ada kerusuhan di Jakarta atau bilang gitu ya, dalam pikiranku aja. Jadi makanya ya ada pakai batu atau apa kan nggak ngamatin juga, cuma karena di rumah bapakku kan sering ngomongin politik ya kadang-kadang, jadi aku agak sering paham karena bapakku sering ngomongin itu. Ngobrolin soal ini Golkar ini itu. Nah, tapi aku lebih tahu banyaknya ya pahamnya ya baru setelah kampanye itu kan kami media apa, jadi ya pokoknya dari situ setelah lalu boleh bantu kan kita PLPRD atau enggak? Enggak, ya ikut aja sih, nggak pakai atribut. Emang ada yang pakai atribut? Bukan, maksud gua karena kalau Daru bilang kan, wah muka baru nih, PLP gitu loh. Oh, banyak sih waktu itu, jadi ratusan banyak tuh, hampir 1000 orang mungkin nggak kelihatan kali ya. Kan bukan cuma PRD, karena PRD kan kayaknya di Bandung masih bawah tanah juga kan. Ini
mungkin kalau PDIP sama ininya Pak P3 ya mungkin udah enggak, cuma kalau PT kan belum. Cuma satu dulu ada kampanye itu MBR. Kali. Iya, aku yang putus cuma sekali, terus entah berapa kali naik kampanye aku kurang paham juga deh. Cuman ada kampanye itu, masalah PRD itu atau enggak di Bandung waktu itu pada pemilu itu ya udah tahu kan. Aku cuma diajakin karena temanku itu rumahnya ya di pokoknya ada sekretariat semacam posko PDIP itu lah di situ. Ya, dan dia bukan cuma ngajakin aku kok, ngajakin tetangga kayak gitu-gitu kan. Ya salah orang mau mobilisasi pasti kan ngajakin kebenaran. Aku bilang ya udah aku pengen tahu gitu kan, ya aku datang gitu sekalian. Karena makanya jauh juga dari rumah posisinya cadas sekitar sekiloan lah deh aku infonya. Dari situ Dari situ ya sudah, setelah itu aku nggak pernah ngecek lagi gitu loh, karena ya udah itu aja sih, nggak pernah ngecek lagi. Terus setelah itu kan ada aksi-aksi tuh 97 ya, tanggal 97 akhir ada mulai sering aksi-aksi ke Gasibu tuh, organisasi mahasiswa apa kan. Terus aku juga sempat di Kiara Condong itu main kan apa Kirstol ini kan waktu itu iya sama temanku itu ketemu sama anak-anakku ini yang lagi demo, mau gue ikutan kayak gitulah. demo apa gitu? Sosmed kok. Urutan foto itu. Iya, soal bahasa. Terus setelah itu malah makin sering lihat yang aksi-aksi, tapi aku ya masih sekedar ikut aja. Kalau misalkan ada dulu namanya Yosef siapa ya yang aku punya kontak kan susah juga ya kontak-kontak kan nggak ada. Kalau komunikasi dulu ini ringtone, jadi ya kalau ada ya aku datang gitu ngeliat ini, aku datang kalau ada aksi kira-kira rame nih mau pada jalan gas dulu ya aku ikut itu aja. Itu ya masih lagu di LPK aja udah selesai cuma setahun, tapi itu aja belum baru nanti udah masuk tes SPSB tapi belum mulai kuliah. Ini kayak gitu. Ini tahun berapa berarti? Baru mulai kuliahnya 99 malah. Oh di SPI. Iya. Oh iya, kamu di SPI 99? Enggak. Oh di SPI ya 99. Oh iya. Ya kan aku sempat dulu kok. Nah lu berarti ketemunya di mana sama anak-anak itu? Anak PRD. PRD. Nah, aku kalau apa PRD-nya ya, cuman aku tuh sempet dateng mampir ke kemahnya ITB, GDIP ITB. Oh, ya, ke situ sama temanku berdua. Ngapain? Ya sekedar main aja, sekedar datang sebentar ngeliat, itu kan banyak kok yang tersebut. Iseng atau diajak orang? Nah, akan ngeliat mereka demo ya. Nah waktu terus aku ya datang ke situ bukan iseng, ya main aja sengaja main ke situ, pengen tahu aja. Tadi cuma pengen main di ITB-nya, bukan ke itunya mau main. Tadinya pengen tahu di ITB kayak gimana situasinya, karena kalau di Unpad itu yang dekat rumah itu ramai terus, di depan juga spanduk dipasang depan Unpad itu kan ya, segala macem dari mulai dari situ sudah banyak spanduk ini, lalu ada poster gitu. Jadi ya, aku sama temanku waktu itu si Dadan kalau nggak salah jalan di ITB ada itu apa posko itu, ada ya ada itulah kawan-kawannya, ternyata kawan-kawannya itu. Jadi cuma nih biar aja sebentar dapat selebaran kalau enggak itu mah udah baru tentang hal itu dari sebentar. Udah setelah itu 98 pecah kan reformasi. Terus waktu aksi dua hari setelah aksi Gasibu ketemu setelah 2 hari setelah reformasi lah ya, kan masih rame, ketemu sama kawan ITB si Remy, paparan nggak terlalu sama
PRD itu. Dan itu ITB. Anak ITB, anak ITB. Itu Maremi. Nah, Maremi dikenalin sama PRD-nya langsung gitu. Ada yang memimpin gitu lah. Ya seperti itu loh. ITB aku itu KPK. Ini iya, ya KPK. KPW, KPW, KPW. Iya, buan. Sekjennya Bantul. Berarti sama Malu itu kan sempat ketemuan ya? Enggak, tapi enggak. Aku tuh cuma sempat kenal sama anak-anak UIN itu aksi ngumpul di depan ini karena itu kan tempat aku di belakang kampus itu gitu loh. Nah, lalu sama coba mengimbung aja ke aksi-aksi gitu loh. Kalau aksi-aksi sebelum 98 itu pas ya pokoknya pas masa-masa sebelum reformasinya lah, sebelum satu Mei. Bebas organisasiran yang ya dilakukan setelah PR. Setelah kenal diapain? Diajakin apa? Setelah kenal ya langsung waktu itu kalau nggak salah disuruh datang ke Cimahi. Ternyata ke Cimahi buat organisir buat Ke pabrik. iya, tapi aku bukan cuma sendiri, ada di sana waktu itu aku diajakin tuh supaya kamar ini ke sana. Ini nanti di sana katanya ada dan bisa ke sana. Ya, adalah beberapa kondisi itu ada saya itu termasuk ada Yus juga segala macam dan kita udah organisir Cimahi kan. Itu aku nggak lama, cuma beberapa kali lah di situ. Nah, sejak aku kenal PRD-nya, aku dikasih kerjaan yang lain gitu. Apa? Kerjaan? Pokoknya bukan maksudnya ya yang 98 itu masih fokus kadang-kadang situ ya ke Cimahi. Nah, kalau yang menjelang akhir-akhir itu jadi kita udah diajak masuk PRD. Si KPK terus ini mulai kebagian tugas bangun sekretariat PRD di kecamatan, 3 kecamatan untuk kebutuhan di 99. Jadi aku di Jalan Condong bagiannya teritorialnya. Jadi ya aku jadi kan mungkin karena aku ada pembagian kerja yang jelas kan. Jadi aku yang nggak masuk bagian harus dan sibuk fokusin buat pembangunan apa? Bisnis. Untuk PRD tingkat kecamatan untuk kebutuhan 99. Padahal kan 99 itu tak ada syaratnya ya? Nggak ada syarat berapa persen strukturnya. Yang kalau administrasi ya tetap lah harus ada. Emang ada ya? Ada itu. Nggak ada. Kecamatan berapa banyak, minimal berapa persen. Iya, memang susah juga sih. Karena walaupun udah reformasi, udah apa, kan orang dulu masih terpesonanya kok kayak ini yang murah, bisa apa. Ya telah lagi sama PDIP udah. Nah, itu. Jadi kalau kita menambahkan apa yang sebagai alternatif ya itu sama juga untuk meyakinkan. Terus kan itu masa-masa bersemangatnya kan mulai menurun ya. Masyarakat udah mulai beraktivitas biasa gitu. Jadi memang harus militan meyakinkan. Walaupun setelah pencoblosannya itu ya maksud saya pencoblosan ini tetap ada suara 1 atau 2 kecamatan banyak kan lumayan walaupun mungkin nggak terlalu banyak banget. Kampanye kan? Banyak kampanyenya aksi malah tadu aksinya dulu tuh sampai pas gini yang ada tuh aksi kampanye PRT ya kan awalnya kita emang rencana aksi bakal aja tiba-tiba ada kabar organisasi Cimahi Mas Rof ditangkap Karena kayaknya lagi aksi pabrik deh kayaknya di situ deh. Nah, jadi setelah itu akhirnya rombongan yang tadinya kita kan metode kampanyenya aksi massa kan hanya digeser tuh
sampai ke Cimahi untuk membebaskan Masro. Itu berhasil, dan yang istimewa itu di dalam perjalanannya, aksi yang tadinya cuma mungkin 100-an itu, cuma pernah perjalanan sampai itu sampai 1.000 orang, sampai ke Polres Cimahi atau Polsek, aku lupa lah, pokoknya bebasin si Masro ini tuh bisa nyerap hampir 1.000 orang. Hebat ya. Iya, dulu itu. Nah terus sebelum itu aku sempat dapat surat kaleng, entah dari mana ya. Surat kaleng kita jadi akhir-akhir 98 itu, surat kaleng disuruh nempelin poster bebaskan Napo dan ini Tasari Budiman Sujatmiko. Harus diperbanyak sendiri, harus ditempelin. Nah akhirnya ya gitulah, bareng si Reni aku juga tahu ini masih dari siapa, cuma ya jangan tempelin aja. Disuruh banyak itu poster, ya aku masih Reni akhirnya untuk banyak dan nempelin gitu. Dulu Malam kerjain. kerjain malam disuruh dikasih malam, disuruh malam. Aku masih Reni itu banget. Pertama kali dia masih awal nih, awal baru sampai nempel lah terus ya di keliling Bandung. Itu sebelum Milo. Sebelum Milo. Karena ternyata Budiman dikasih surat dibebasin 99. Oh, suratnya aja? Iya bebas. Enggak zaman Gus Dur. Enggak. Aku lupa, tapi itu sih sekitar 99. Wilson, Danu, itu zaman Habibie itu. Tapi soalnya waktu wawancara Petrus itu bilang waktu pemilu dia di dalam. Ya dia kayaknya sekitar akhir 99 akhirnya. Atau enggak, oh ya setelah pemilu mungkin gua nggak juga. Tapi pemilu itu dia masih di dalam. Ya aku pokoknya itu. Supaya bosnya sebanyak-banyaknya apa propagandanya. Jadi pas pemilu PD itu dulu langsung memegang dulu Di kota. iya kota. Terus ada penugasan buat fans KMK. Tadi ya, ini apa namanya? Di KPK itu dulu sama-sama lebih banyak organisasi KMK dari mulai. Tapi sempat terlibat juga dulu tuh organisasi KMK yang PRI Pusat Akademi Nasional itu namanya di PK, bahkan dan tugasnya membangun PK di Lebaran. Berarti masuk ke Jagun. Iya, lapang, jauh bolak-balik. Jagung di sama Samsudin segala macam. Kamu basis yang paling setia itu sampai hari ini. Iya, itu aku ketemu sebelum yang lain, aku ketemu Samsudin dulu. Karena Reni kan aku akrab sama Samsudin ya. Reni sama si Ocha gitu, si Rosa. Terus sama Rosa itu dulu yang anak PRD Jabar. Aku main tuh ke rumahnya Surya Taginting waktu dia masih SMA. Oh, Surya kangen gue Surya Bandung ya? Iya. Tahu. Dia dulu masih anak SMA. Nah, dia itu si Rosa ini sama aku yang kadang ngobrolin soal PRD kan. Sama dia aku masih SMA waktu itu ya. Soalnya yang lebih banyak ngobrol soal PRD sama dia. Tapi PRD pada waktu itu punya pengorganisiran pelajar kan? Di Bandung ada itu yang kerjain ada sebuah anak SMA 14 tuh Si Eke bukan? Eke sama Harol. Oh iya. Itu dua orang tuh. Kenapa sih nama organisasi aku ada lupa. Bukan pelajar. Iya PP. Suri tuh apa banget ya Lebaran gitu kan. Gue sih tetap kan tahu sih itu macam Eke tuh gue pernah dengar Iya. itu. Oh ya.
memang dulu itu SMP dia udah mulai ya dari 99 tuh udah mulai aksi-aksi itu di pabrik di sekolahan. Iya, iya. Mereka udah pernah demo itu di sekolahan dulu nggak masalah. Masih SMA itu. Masih kata itu sih. Subuh-subuh itu sih tuh. Enggak, sudah mah di sekolah di Santa Maria. Oh dia nggak ikut sama yang Enggak belum malah ya. Tahun 99 itu aku ketemu dia, kayaknya dia baru lulus SMA. 98 aku ke rumah dia itu, dia masih SMA kelas 3. 98 itu ya, kalau salah dia. Karena dia, kalau si Ota ngelesin matematika sama dia. Seumuran gua dia. 80 dia lagi. Iya, gua dia. Ngelesin matematika, aku main di situ tempat dia. Suka ceplos-ceplos ya. Kalian main pada main di sini gak punya duit ya? Gak punya ongkos kan? Mungkin tahu dia kan organisasi atau apa gitu. Oh itu sebenarnya lucu banget tuh bocah dulu. Iya, menyusuri itu kan. Dia masih di Bandung. Masa-masa di PRD awal itu ketemu dia. Tugas dia. Nah setelah kalau kayaknya setelah di Jogja, dia Oh dia kuliahnya di Jogja. iya. Terus lo habis dari KPK itu kemana? Kan Habis dari KMK. ya aku masih di KMK terus aku juga masih itu jadi Departemen Perjuangan Rakyat di KPK. Jadi aku Departemen Perjuangan KPK. Aku juga tugas basisnya aku mengurus KMK. Aku sempat apa namanya bantu temanku Sherling organisir beca, mobilisasi 1.000 orang oke itu. Gua dengar itu. Iya, terus aku bikin organisasi KMK sendiri namanya OPB, Organisasi Pengamen Bandung. Anak-anak kan ya bukan anak-anak sih ya inilah apa pengamen-pengamen musisi-musisi jalanan ada 45 ada berapa orang gitu ya itu sampai akhirnya peristiwa itu tadi aku di Bandung itu ya Kalau tak, itu udah jadian KPU berdarah kan? iya Lu ikut ke sana? ikut Coba, berapa orang dari Bandung? banyak kok ya 10 kayaknya 50. iya iya aku ikut Itu aksi nasional. ini nasional mobilisasinya kota-kota iya kita naik kereta kan Oh, udah kereta. naik kereta Gua mau udah bus. gua nyanyi nyambung enggak sih kereta tapi sempat ini kan biasa ya sama apa namanya kan ada yang bayar gratis ada yang jadi iya. kadang pindah-pindah ke bawah gitu kayak gitu itu 99 Itu sudah pernah bentrok? Belum, itu bentroknya parah tuh. parah itu aku ya itu kan itu kita bentrok Sebelum itu lu pernah bentrok nggak di Bandung? pernah aksi di RRI kalau masalah ya dulu kan kita protes RRI istilahnya mau pengen siaran di RRI itu lah buat ini gitu ya sempat ini juga ini represif lah sempat tapi emang nggak separah itu cuma aja apa dorong-dorongan kamu sempat mau ini lah Oh, di KPU jadi korban nggak? Kalau jadi korban lu di depan nanti keinjak-injak aku jadi korban lah gitu keinjak-injak aku cuma nggak bisa lari lah katakan aku sama si Ocha udah janjian kita kalau lari bareng gitu kan kalau lagi aksi kan ya aku bisa pulang cara mana ya Besoknya aksi lagi kan? besoknya aksi lagi kalau benar banget aku masih Ocha kali Sampai nggak situasinya sebenarnya aksinya keren tuh wah pokoknya keren banget lah solid terus kawan-kawan juga ada aksi sering lebih. lebih banyak itu banyak terus ribuan lebih 500-an ya jadi cuma emang dulu intelnya banyak banget jadi maksudnya tuh geser kiri kanan aja kalau nggak itu langsung ini gitu. Langsung ditarik atau apa makanya lebih gampang chaos juga kan nggak begitu kan ini yang provokasi jadi banyak enggak
Itu hari sebelumnya langsung pulang Bandung. Atau Enggak, pulang dulu. sibuk. Setelah aksi kedua. Boleh dulu. Pulangnya aku kali ketiga. Ada yang ditangkap nggak sih? Jawa Barat. Oh yang ditangkap sih ada banyak. Di Jawa Barat ya? Kayaknya Jawa Barat enggak deh. Atau ada yang ketahanan ke pos tuh enggak deh. Karena kan memang banyak banget ya. Sama Jabodetabek kan itu lebih banyak banget tuh Jabodetabek itu. Apa? Ngomong dari Sedang Gunungnya lagi bagus-bagusnya di di Jakarta ya. Mulai sama dulunya mahasiswa sebelumnya lagi solid-solidnya gitu yang solid PRB solid mereka. Itu pengalaman represif yang paling ini pertama kali lo itu Nggak tahu. ya banyak orang juga sih ya terus yang memang ngapain sih ya kalau nggak takut pasti kalau sama aksi ke depan itu pasti akan ada resiko untuk berhadapan dengan hal seperti itu kan pasti itu apalagi isu-isu PRD kan tinggi kan terorisme soal bahkan Golkar bahkan di Bandung itu aksi ke orang yang di jalan aja itu apalah Kodim atau orang itu tuh tinggi memang resiko dari representasi yang pasti kita udah punya gambaran lah karena itu pasti akan ada resiko seperti itu jadi ya udahlah emang itu masa-masa 99 itu tiap kali aksi itu selalu ada represivitas gitu waktu kemarin kecil gitu ya karena memang kita kan ada metode aksinya juga kan radikal kan misalnya apa itu fight sendiri lah gitu. Terus di balik Bandung itu sampai tahun berapa? Aku Di Bandung. 2001 doang. Cuma juga 2002. Aku 2002 ya. Cuma dekat doang tuh namanya. Iya 2001. Itu yang rombongan ya dari Bandung tarik semua ke Jakarta. Ya kan ada kongres bersama kan pasca kongres PRD. Setelah kongres kan pasti konferensi. Nah Jawa Barat sama Jabodetabek itu bareng. Nah salah satu programnya ya itu deployment Jawa Barat ke Jabodetabek. Orang sih banyak banget ya. Beneran. Itu pakai Tadi belum tai cicit banyak sih. Kayak Budi, Nakman, oh Lucy kayak event kan sebetulnya event nasional gitu. kurang banget sih, kayaknya nggak nyampe 10. Jadi ya itu karena milih deploy kan, yang enggak di Jakarta, gitu. Di Jakarta jadi dia apa ya tugas? Nah, tugas di Jakarta satu itu ditugaskan untuk dari Sri dulu di Bekasi, FR. PPI, karena itu PPI. Bekasi ini kalau sekarang pembacaan kan geopolitik kan dia salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Nah, ya makin banyak terus berpabrik sama muslim juga makin banyak itu ya. Bisa ada organisasi lah, tapi yang merah-merah kayak gitu kan. Nah sebenarnya sudah ada kesamatannya di Bekasi itu, yaitu kawan-kawan dari Suzuki. Kalau Suzuki itu kan dulu tahun 2000 kalau nggak salah sih Mobil Suzuki mobil dua-duanya ketambut itu sempat aksi ke Suzuki pusat ke Sudomo Laras lah dulunya. Nah pasca mereka aksi itu kayaknya berhasil lebih banyak. Nah
mereka mau bikin organisasi, tapi ternyata yang berhasil masuk itu SPI. Oh ya. Nah, tapi di situ tuh ada kawan-kawan yang udah jadi aku sama FFBI cuma beberapa puluh orang lah, dan itu mereka tidak masuk SPI. Udah ada SPI, tapi juga ada kawan-kawan yang tidak masuk SPI. Jadi kami mau organisir kawan-kawan itu gitu loh, kawan-kawan yang sempat jadi kelompok pembukaan Suzuki. Dan itu dulu pembukaan Suzuki itu kan apa namanya masih diorganisir sama FN juga sama dulu kalau nggak salah Lukas tuh yang paham sama Parto. Yang mau Lukas Parto terlibat dulu pembukaan awal Suzuki yang sampai datang ke Sumbawa. Jadi gede si jadi sujud gitu. FN Suzuki ini memang nggak sempat besar karena udah sulit ya kalau udah ada SPMI kan, karena dia udah ternyata pas kami datang ke sana tuh udah dominan gitu 90%. Ada yang tidak berserikat tapi mereka berkontrak terus jadi nggak berani gitu loh, karena kan jangan-jangan ya kalau serikat atau apa nih di PHK ini kan masih gitu kan. Tapi aku sama itu ada yang organisir sebenarnya, organisasi ini tugasnya sama Lukas. Nah tapi setelah itu kan Lukas setelah berapa lama dia nggak aktif gitu ya, jadi Ata yang lanjutin. Nah Suzuki ini kita bikin tuh namanya FDB, forum diskusi guru sana. Jadi selain ada SPMI kita bikin Suzuki merah, namanya forum diskusi guru FDB Suzuki. Jadi ini warna merah segala macam gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk ya tugas utama ke bekas itu dulu sebenarnya konsolidasiin pabrik Suzuki sama pabrik kontak-kontak di sana yang masih belum masih cair. Pabrik Tata itu kan pertemuannya masing-masing. Itu 2000-an. Satu belum tuh. Ya sampai ini ya, jadi ya itu Terus Bekasi itu sama Lukas sama Balung sama Bocin juga. Cuma Bocin kan tugasnya di Karawang sebenarnya. Nah Bocin di Karawang sama sering karena Lukas koordinator jadi dia yang sering nemenin Bocin ke sana. Nah di Karawang tuh juga dapat kontak kos buruh yang sekarang jadi yang akhirnya mendirikan Serikat Pekerja Tani Karawang seperti itu. Dia dulunya dia kan FNPBI, tapi setelah dia pensiun di buruh di PHK kan, ternyata organisasi buruh lama ya dan agak sulit kan. Jadi beda mungkin nggak ngapa-ngapain, tani aja lah katanya. Dia malah dia berkembang berhasil tani besar rumah ya di Karawangnya sepetak. Dan di sana kan nggak ada organisasi tani ya. Jadi ya di Karawang itu belum ada organisasi tani yang ini gitu loh. Serius, banyak yang resen loh. Jadi ya ada sekarang itu ya lumayan salah. Jadi lah itu yang gue tahu dia kan berdua sama JFD itu siapa lupa gue. JFD Karawang. Wah ada di yang enggak anak JFD dia bayang tapi dia rumahnya di Karawang. Dia aksi berdua doang di gedung DPRD tuh. Iya. Ya kan? Satu orang sih tapi yang gede lah coba aksi berdua. Emang dulu tuh masih kayak gitu tuh kayak saham kita waktu yang sertifikasi itu tuh programnya juga masih program-program yang politis. Maksudnya program karena kan program partai kan kayak misalkan soal Sabri dulu bukan Sabri masih bubarkan ini hotel ya masih dulu di Bekasi itu dulu kita pernah aksi itu buat tahunan cuma 16 orang loh. 9 orang perempuan dulu buruh PT DSM
undang orang 7 orang, sisanya laki-laki dari PT Bali. Nah itu aku pada bingung-bingung itu mereka pada, tapi yang berani-berani sih, maksudnya cuman misalkan aksi biasa kan, kita udah kasih pengertian ya aksi soal militerisme, mereka paham karena di pabrik juga kan kadang satpamnya marinir kayak gitu loh. Itu dulu di apa di bekas itu awalnya itu apa pengkondisian mengkonsolidasikan kembali kontak-kontak yang pas cecer dulu. Terus juga memang sampai akhirnya kan dari proses diskusi bahas evaluasi segala macam kan kita karena di pas ini serikatnya ada banyak SPSI, jadi serikat besar ya, SPSI, tapi kan nggak bergerak gitu loh. Sampai akhirnya ya dipelopori sama FMPBI dulu kita bikin bangun aliansi tingkat pabrik lah gitu loh. Terus sempat juga bikin forum buruh kawasan industri, jadi bikin aliansinya tuh dari bawah, forum buruh Narogong. Berarti ketemu sama SPSI gitu? Iya itu dulu di tingkat kota. Tingkat kota itu dulu aksi mau ngerespon UK13 kalau nggak salah dulu tahun 2003 itu mulai ada konsultasi, ketemulah di situ. Cuma persoalannya FM ini ya itu ketemu tapi kalau aksi nggak ada gitu kadang-kadang, atau cuma beberapa orang, kalau kan bosnya banyak ya mungkin mereka belum paham ada keberanian gitu. Paling yang aksi ya Suzuki dulu tuh kayak gitu. Sama ada kawan-kawan guru di Bantar Gebang yang akhirnya mereka sendiri bikin dan ini pas safari ya sama yang lain-lain, terus FNP juga kita bikin forum kawasan aja supaya kita kan lebih gampang, karena kan yang namanya bangun landasi sekarang kalau hanya perizinan misalnya di tingkat atas, tapi kita nggak tahu nanti kekuatan bawahnya gimana. Tapi ini supaya kita bisa langsung apa namanya istilahnya tuh meluaskan di bawah, ya udah kita ke bawah aja langsung. Akhirnya kan ketemu dengan kawan-kawan yang tingkat pabrik aja itu, kebetulan ada safari yang dulu punya forum konsultasi di Bekasi gitu. Akhirnya bikin forum buruh Narogong di Bantar Gebang, namanya Narogong karena itu kan kawasannya di Jalan Narogong. Oh iya. Itu kita berapa kali mogok, itu benar-benar mogok sweeping Kawasannya? iya, dari mulai Cileung, bukan Cileung sih, dari mulai apa sih yang perbatasan Bogor itu sampai sepanjang sampai tol Barat Bekasi itu kita sweeping pabrik buat aksi nolak RU 13 segala macam lah, terus RU PPKPPHI dulu itu bisnisnya sih benar-benar itu apa pembogokan kawasan dulu pertama yang aku tahu di Bekasi ya itu di Forum Buruh Narogong tahun 2003 benar maksudnya memang ketika kita organisasi buruh kan kalau misalkan aksi-aksi aja nggak cukup ke pusat kekuasaan, kan buruh itu harus disadarkan dari mulai di tingkat bawahnya. Bahkan kalau bisa ya mogokin ini dong apa alat produksi ya harus mogok, dan waktu itu atmosfernya sama semangatnya masih bisa untuk memogokkan pabrik gitu, sampai sweeping segala macam. Kalau di Bekasi sih dulu zaman aku sampai 2015 namanya sweeping itu ada jedanya, memang tahun berapa gitu nggak ada aksi, tapi itu metode yang kita cintakan itu yang diciptakan FNBBI, sweeping banget itu jalan gitu bisa dijalani lagi gitu. Dulu tuh kita pertama kali sweeping pabrik Forum Narogong sebelum 2013 ya, di sana di Bantar Gebang. Ya semua keluar, nggak ada yang nggak keluar. Tapi itu nggak bisa meluas ya, kayak waktu zamannya si SPMI ya? Iya, karena mereka kan punya ini dia apa pabriknya lebih banyak. Kalau SPMI kan mereka fokus, mereka basisnya banyak. Nah basisnya satu-satu yang ada masalah itu yang diolah. Kalau Forum Buruh Narogong cuma ada 7 anggotanya, cuma sekitar 10 pabrik lah ya. Tapi kita kan dulu nyisir hampir 100-an pabrik daerah sih keluar semua. Puluhan lah, nggak sampai 100. Puluhan
pabrik itu itu sama kawan-kawan keluar semua itu sampai jalan kaki lompat itu ya pokoknya jalan itu dipenuhi lompat lah, jalan hampir 10 kilometer itu bunuh semua gitu ke sana. Jadi dulu memang pertama-tama ke Bekasi itu memang tugas konsolidasi ini dulu anak atmosfer perjuangan lagi gitu kan, lalu juga ya apa atmosfer kayak misalkan isu-isu yang lebih politis juga itu harus dijalankan namanya bukan ke partai belum lagi bangun Pernas partai-partai yang kayak lantai gitu itu udah bener sibuk banget dulu di Bekasi itu. Tapi akhirnya dulu kan kita melihat SPMI dulu kan atau SPSI ya kan nggak punya metode perjuangan yang akhirnya radikal dalam makna bukan cuma massa ya tapi juga tuntutan lalu kayak misalkan bentuk perjuangan gitu loh yang tadinya cuma biasanya kan cuma berunding aja masing-masing ya serikat apa akhirnya kan ketika kita mulai di sana dan ada kawan itu kita yaitu kawan kita tuh waktu itu baru ini tuh SPK Serikat Pekerja SPSI yang cap gitu ya kertas segala macam itulah gitu jadinya apa bidangnya gitu ya kan SPSI macam-macam ya ada yang logam ada yang farmasi ada yang kimia kita yang kertas kayak gitulah. Nah yang kalau ini orangnya bintang militan mau gitu kita kasih terbit hasil bisnis itu dia menerima gitu jadi kan secara nggak langsung dia sering nyebarin ke basis yang lain apa kayak gitu kan. Akhirnya kita konsolidasinya waktu kebetulan kayak Takeda Sikasimin kita lagi ada perjuangan terus dia lagi ada masalah dia konsultasi ke waktu itu masih SBMM di Serikat Buruh ada Serikat Buruh namanya Serikat Buruh minuman. Nah itu dulu si Atta sering ke situ karena dia petugas tol jadi dia sering ke situ. Nah terus setelah Atta ngobrol-ngobrol sama pengurus Serikat SBMM itu akhirnya ngurusin Takeda ini ketika mereka PKK masalah bikin posko di depan pabrik tuh bulan tuh. Nah di sini di PT Takeda ini kita mulai konsolidasi serikat-serikat di Bekasi gitu. SPSI, SPM itu pada datang itu buat aksi pertama kali gitu ya, buat aksi bersama yang lebih solid aja. Sebelumnya sih pernah gitu. Nah, tapi waktu Takeda itu kita benar-benar memastikan supaya ada aliansi tingkat kota yang konsisten dulu lah kayak gitu. Yang ini dulu walaupun SPM masih agak sulit karena dia masih ini mungkin belum pertimbangan ya entah tapi kalau SPS cap itu dia cenderung lebih demokratis gitu malah jadi kurus solid kalau sama kita gitu itu buat kursi itu ini banget karena jadi jadi berpengaruh gitu kan jadi misalnya SPSI lebih banyak yang datang kalau ada pertemuan ini dulu kita manfaatin tenda Takeda tenda punya buat konsolidasi buat diskusi segala macam saat manfaatnya gitu. Setelah itu kan ya, tapi itu juga kita udah ada ini waktu itu udah ada aliansi nasional yang bikin yang jadi cikal bakal ABD itu namanya KAPB Komite Anti Penindasan Buruh ya udah kita masukin aja tuh aliansi yang Bekasi itu kita bangun APB itu tentang tulisan buruh kan udah KB itu setelah itu Itu posisinya apa sih FN nasional? kan Jabodetabek itu tugasnya di Bekasi aku ambil Bekasi Itu kemarin siapa Dita? buku nasional masih di Tato masih di Tato kalau Jabodetabeknya ya itu Parto itu dulu Lukas di Jabodetabeknya Di FN ya? iya kan udah ini bertahan sama ada Wiwin guru ada Moy jadi memang perjuangan Ini banyak Tangerang ya? siapa Moy itu ya dia Tangerang udah kan ngomong wilayah jadi dia bisa kemana aja gitu kadang ke Kapuk
dan ke Tangerang gitu. Itu selama organisasi dulu pernah ketangkap? Aku Ah, um, ketangkep lolos sih, jadi maksudnya mau ketangkep cuma di kumpulin depan doang DPR udah gitu dia bisa pada pergi, bisa kabur gitu, bisa jalan jadi ya belum sempat di ini represif itu waktu aksi RUU ini apa RUU Ketenagakerjaan 2003 sama 2004 yang tentang undang-undang yang sekarang itu undang 13. iya 2013 itu protes itu. Kalau aku di Bandung dulu kan ketakutan setelah aksi buruh besoknya aksi tolak kenaikan BBM kan. Nah, kenaikan pas aksi tolak kenaikan BBM itu kena di situ kalau ke Bandung. Penangkapan besar-besaran kawan-kawan itu di Bandung itu ya si Black segala macam. Tahun 2001 ya? Ya, Yang rusuh gedung sate. iya. Itu kan 2 kali penangkapan itu hari aksi sebelum sate sama besoknya ini tapi ya main tuh pas aku pokoknya bukan di itu ada penangkapan Black kawan pertama kan ketangkap satu sama kawan-kawan yang lain hari kedua gitu ketangkapnya pas pergi selebaran kan Berapa hari? Berapa hari? apa pokoknya 3 kali masa penahanan lah 2 kali 45 hari Oh iya, 20 berarti Zai. hampir 2 bulan. 2 bulan lah. Di mana dulu? Aku pindah-pindah dulu. Enggak sampai ponis, sampai ponis. Enggak, kebun dibebasin karena kalau pasal 1 vonis aku itu berkasnya ditolak kejaksaan katanya tidak memenuhi syarat untuk disidangkan. Tapi kalau penahanannya paling lama di LP itu bancuy. Oh, masuk LP juga? Iya di LP, semua masukin LP. Awalnya sih waktu pertama ketangkap ya di Polsek, terus nanti 5 jam Polsek pindahin ke Polres Bandung. Bandung Tengah, Timur. Pokoknya sudah Bakter itu lah. Mau di situ pindahin lagi ke Polwil. Tabas jam 1 malam. Jam 4 subuh dipindahin lagi ke Polda. Di Polda 2 minggu. 2 minggu di Polda, pindahin lagi ke LP. Kok nggak kejaksaan ya? Enggak, kejaksaannya di LP kadang titipan namanya tahanan titipan. Sama siapa dulu? Aku Yofi, terus Andi, terus ada kawan dari Cianjur, terus lupa lagi ada 6 orang aku yang bantu orang. Ceweknya? Ceweknya aku Yofi Normalinda, cowoknya 9 apa. Tapi semua itu 11 atau 20. Cowoknya banyak, cewek cuma 3. Kalau Black kan pas hari pertama waktu kerusuhan di gedung sate. Kalau aku kan keduanya karena kita orang bakal bergerak lagi kali. Malah kita tetap aja kita nggak mau kesana juga. Di FN sampai sampai tahun berapa sih dia kan? Nah di FN ini aku sampai 2006. Kenapa di FN aku sampai 2006? Sebenarnya aku ada masih bisa, cuman waktu itu kan pengorganisiran untuk FNTB sendiri, dimana istilahnya di basisnya kan ada kesulitan. Jadi masanya tidak besar dan macam karena memang kan sudah banyak serikat buruh tuh sejak ada Undang-Undang 21 2000 tentang kebebasan berserikat. Jadi kan tuh banyak tuh serikat-serikat baru, berbagai serikat-serikat besar mungkin banyak juga di sana yang masuk. Jadi ya kita dapat cuma beberapa nggak banyak. Nah kebetulan waktu itu si Ata diajakin sama kawan-kawan SBNM pengorganisiran bersama. Nah tapi atas pertimbangannya perorganisasian bersama mungkin nanti ya. Ya akhirnya setelah
ngobrol diskusi dalam akhirnya kita FMPB yang di Bekasi 2 basis itu disatukan dengan SPMM, jadi kita bikin serikat ibu baru namanya GSPB. Jadi GSPB itu gabungan dari sebagian FMPB Bekasi sama SPMM. Berarti FMPB-nya nggak ada. FMPB-nya waktu itu ada satu basis Bali High, itu diurus sama FMC sama kawan FMP Jabodetabek. Aku amata ya untuk di GSPB karena kan dulu kan untuk aksi-aksi kan aliansi lagi tinggi-tingginya nih ya, lagi mulai terbentuk ABM segala macam, jadi tagihan mobilisasi itu banyak gitu loh. Dan juga kebutuhan kita buat apa ngeluasin di ini apa namanya tuh di Bekasi itu harus ada perluasan lah, harus ada ini gitu ya, apapun caranya dan wadah-wadahnya, yang pentingnya kita ada apa namanya tenaga produktif yang mengerjakan dulu gitu loh tugas-tugas perjuangan serikat buruh itu kan, perluasannya apanya kan artinya harus banyak tenaga dong kita butuhkan, karena UPBRN kan ya masih terbatas banget, mau kemana-mana juga nggak bisa dijangkau. Berarti posisi partainya di mana? Kalau posisi partai waktu itu kan kayaknya sih nggak ada masalah sih waktu itu, cuma yang Lu karena GSPB itu. karena GSPB juga masih menjalankan program-program partai. Kalau aksi-aksi kan masih bareng program-program partai, kayak misalkan apa-apa ya masih kita ini gitu, kita kerjakan kan basis lagi kan bukan apa nggak langsung ini harus kerja ini, nggak kayak gue dulu kan nih harus kerjakan cabut duit fungsi masih ini, kalau sudah ke sini kan dikasih jeda gitu, nanti ada aksi rupanya ini bisa dibarengin sama tentang ekonomis, ya ada kombinasi kayak gitu ya, siasat pengorganisiran namanya juga kan, karena di Bekasi yang besar itu buruh makin banyak, yang kesadarannya juga memang sih aku melihat ya buruh-buruhnya lebih maju daripada wilayah lain, karena kalau aku datang ke Suzuki itu mereka hidup gitu, Suzuki politik apa kan, kita dulu di Bekasi itu ada kayak diskusi politik rutin di kawan-kawan Suzuki itu sama beberapa kawan-kawan yang maju, kayak misalkan kawan perempuan ke DNN dulu ada diskusi rutin kayak sekolah malam dulu lah, dulu ada itu. Terus setelah lunas dulu kan lukas mata ya, setelah lukas mata apa yang isi itu tiap minggu di mereka mau gitu. Nah itu udah nggak terurus ya, setelah beberapa kawan Suzuki juga banyak yang mutasi ada yang ke Gado yang ininya gitu ya, apa namanya tuh yang ya organisasi intinya kemana-mana nih dulu di mutasinya, ada yang dikasih jabatan baru mau diambil gitu lah, masih ada gitu ya, ada kawan yang gitu ya, ada yang pindahin ke mana beda ya, nggak ada yang memvalidasi enggak. Oh, tinggal beberapa orang itu yang belum punya keberanian ya nggak berani gitu. Paling masih ada beberapa ya kan, buat bangun lagi buat kumpulin yang udah mutasi ini gua sulitan segala macam. Lalu masalah mereka dari pabrik juga makin banyak imigrasi segala macam, jadi kita istirahatin aja dulu, kita istirahat ke sana gitu kayak gitu. Tapi akhirnya memang kawan-kawan yang kita organisasi di Suzuki ini, mereka jadi struktur utama itu masih ini sih, enggak gila. Lu sampai di perpecahan KPRN itu ya? Persen apa? Perpecahan KPRN itu Pak. Maksudnya PRD-nya ya yang pasca PDR kan? ya pasca Peparnas lah istilahnya. Peparnas. Pasca Peparnas
ya kan akhirnya ya baru kawan-kawan yang pakai DPRD kayak gitu Itu karena ya. karena politik PPR itu. Ya kalau yang itu alasan kita ya, aku udah bapak tua, aku udah bapak misalkan gitu. Kalau mungkin ada juga beberapa soal organisasi gitu nih, tapi kan aku nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu kalau aku kemarin takut nggak sesuai gitu. Jadi kan soal itu belum ada. Cuma aku dulu kemarin masalah ini enggak gini. Kita udah keluar sesuatu, udah ada kawan-kawan di mana pun corona segala macam lah. Harusnya gagal atau tidak gagal administrasi ya kita apa aja gitu, jangan ini supaya kita tetap bisa konsolidasi mereka gitu, karena kan kalau nanti ada ini baru lagi kan belum itu kalau nggak mampu menerima gitu ya, belum lagi butuh waktu buat mengadakan, belum kan memang gimana ya gitu. Ya padahal kan pemilunya masih panjang gitu ya. Iya, Putusannya Papernasnya di stop. iya. Kalau mau mungkin yang sebetulnya udah meninggal ya, tapi kalau dirawat aja dulu lah, kita juga. Daerah lain juga represif nggak kayak Jakarta? Oh, kita waktu aksi pertama aku pun itu banyak aksi apa? Kali yang orang-orang pada berdatangan yang apa? Yang komunis komunis. Enggak di luar Jakarta juga. Oh, di Jakarta ada juga aksi. Serepresif Jakarta enggak? Selepas Jakarta sih, aku ukurannya tuh kurang tahu gitu ya, cuman ya represif sih ada. Di mana-mana tuh ada aksi aliansi komunis apa kayak gitu buat yang aksi ini gitu ya, bahkan pas di Jakarta tuh gitu ada kelompok anti komunis itulah di apa yang Waktu putusan ke PPR itu lu terlibat? ya enggak lah, Revista bakal pimpinan. Terus setelah itu ya yang namanya juga sentence militer. Tapi tahu pilihannya ke PPR. Tahu pasti ada sisa-sisa. Makanya bisa ini kan sangat besar. Kalau kata Jakpro kan ada dua sebetulnya pilihannya, PBR atau PKB. Ya bahkan dulu kalau aku pernah dengar tuh partai buruhnya Mokhtar juga dulu sempat jadi pilihan kalau nggak salah, tapi kayaknya nggak itu tuh ini enggak. Aku kurang paham kalau yang partai buruh mana kalau kita dulu sempat ada alternatif buat barang partai buruh empat juga gitu, tapi mungkin nggak jadi gitu akhirnya ya itu. Nah kalau soal itu dulu aku nggak tahu, dulu nggak berpikir. Maksudnya kalau aku gitu ya apa juga sama, karena kita cuma berdua kan dulu kan pada akhirnya setelah kawan-kawan pada pergi, dia berpikir ya lah ini aja kata soalnya ya itu kan bilang gua mata baik kita merawat dulu tadinya ya, tunggu aja dulu gitu. Kalau yang dibahas kan nggak mau udah ini gitu. Kalau daripada perubahan juga pasti mereka kan ini apa sih katanya tiba-tiba berubah apa juga ada lagi butuh sosialisasi lagi atau apa lagi kan, itu untuk soal teknisnya ya. Kalau soal ya yang lainnya kan pasti ada alasannya ya udah jelas. Aliansi dengan PPR itu ya akan sulit juga sih. Dari keputusan PBR lahirnya kan sebelum pertemuan itu ada faksi kan, ada mayor sama minor kan. Ya, Itu berapa lama sampai split betul-betul split? setahunan. Oh lama juga ya? Ya hampir berapa bulanan, hampir setahun kayaknya kan. Ya aku kan itu kan ada, aku banyak kan di basis ya, so banyak kan di ini kan itu perdebatannya tuh kan nggak pernah terbuka undang banyak orang gitu yang di ini aja gitu nggak semakin terbuka, cuman ya kita tinggal ini aja, kita mau ke mayor atau minor tuh. Aku ya bagi mau itu kan ternyata. Oh, berarti nanti minor itu ketemu dipecat dulu atau split dulu sih?
Nah itu tuh dulu ya dari atas dulu tuh, dari Surya dulu, dari Nal dulu, yang kayaknya sih satu dulu teh. Baru konsolidasi minoritas itu jadi PRE. Ya kalau dari Mayor Nino itu kan udah jelas pengorganisirannya ya. Nah memang setelah itu baru PRN setelah pemerintah. Kalau pengkondisiannya dengan Mayor Nino kan artinya itu sudah terkondisikan kan, siapa yang Itu beberapa daerah. aku kurang paham tuh berapa daerahnya. Soalnya aku nggak ikut terlibat dalam pengkondisiannya gitu ya, karena kan agak ada penugasannya gitu, jadi ini nggak langsung juga. Kalau yang di PRN itu dulu, kalau yang luar-luar Jawa kurang tahu gitu. Kalau Jawa ya Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Ganjar kan Jawa Timur dulu kan. Jawa Barat ya? Iya, Konta itu PRE. iya kontak. Said PRE. Oh iya ya. Said itu mantan DMD. Oh iya ya saya dia. Satu gua kaget gua. Si Pohan juga sempat kalau dulu ikutan, aku juga aneh dia. Pohan? Pohan, aku ketemu dia di Kaliurang pas PRM Oh, konsolidasi. Iya, aku baru tahu kalau ada. iya. Ya gua kaget tuh Said itu kan tiba-tiba bawa bendera LMND PLN. Oh gitu ya, iya. Said masuk PLN. Iya, aku ketemu Pohan di Kaliurang, nggak masalah. Nah, kalau yang lain luar Jawa, aku kurang pasang nggak, sama nggak ngeliat juga mungkin soal jarak juga kali ya, jadi apa hambat akomodasi atau apa gitu. Kenapa mereka koordinasinya dalam jenis lain. Nah setelah dari PRM berubah PRM ke PPR ya. Iya, tuh ada perpecahan lagi. Pecah. Ya, TLM pecah dua. iya, Satu jadi PPR, politik rakyat. satu jadi politik rakyat. Yang ke PPR siapa? Yang ke politik rakyat siapa? Yang ke PPR, Ganjar, Surya, aku, Atta, terus ya, itu yang lain ya, agak lupa ya, ada kawan-kawan lain lagi lah ya. Yang nggak sering ketemu kan itu kan. Yang ke politik rakyat dari waktu itu Vivi, Yoyo, Yoyo, Ai. Ayu, sama juga ada beberapa yang lain ya. Konon, Perempuan Mahardika, Oh ya, Mahardika ikut ke sana kan? ya. Sama, oh iya sama. Kalau PRN itu bener dulu di Bekasi dulu udah ada tanda kita udah ada Yakob yang Suzuki. Yang akhirnya kita koordinasi di PPR. Nah waktu ke PRN itu FNPB-nya nggak ada. Kalian bawa apa? Itu GSPB. ISPB. Iya. Kan ketua GSPB Sulaiman sudah sempat jadi kader PPR. Udah jadi CA-nya PPRM. Terus akhirnya jadi kader PPR. Iya, Berarti GSPB-nya ikut PPR, ya, Mahardikanya ikut ya. politik rakyat. Sama ya adalah kawan-kawan kebebasan itu kan Oh, yang kebebasan kemana itu? LMND kan jadi pembebasan. Oh, itu kemana? Itu udah PRN kan ke ini ya ikut Surya ke PPR. PPR. Berarti ke PPR dua. Entah kalau ada satu dua basis atau satu dua kampus yang masuk yang enggak sih aku nggak tahu ya, kurang maksudnya perkembangannya nggak mantau lagi yang apa PPR. Bukannya waktu deklarasi kalian tuh ada belasan orang ya? Deklarasi di mana? Deklarasi PPR, bukan deklarasi KPRN. Oh, Kok tiba-tiba jadi sedikit? ya, oh yang KPRM. Ah, Ya ada banyak kawan-kawan Jogja segala macam banyak. split sampai itu juga split sampai ke daerah. Iya. PPR sama politik rakyat. PPR sama politik rakyat sih enggak, Jabodetabek. Maksudnya Jabodetabek maksudnya ya itu aja yang ada KPRM aja. Iya, maksud gua itu terbelah sampai ke daerah. Iya, Jawa Timur ada PPR. Iya nih.
pokoknya belanja sama kuliah itu ya itu sekitar yang aku tahu ya itu pas Pulau Jawa aja sama ada kontak-kontak baru paling dulu tuh dalam nggak terlalu ini yang lama-lama itu loh, jadi lebih ngebangun yang baru gitu, kawan-kawan baru di mana gitu. Nah kalau dulu waktu deklarasinya 12-an orang, iya memang ada kan kalau kawan Jawa Timur dulu ada hari Is, Afe. gitu. Dulu maksudnya kalau yang secara Jabodetabeknya bukan itu aku yang tinggal di itu ya posisi aku apa Banjar, Sunda, Jawa Timur, Jawa Tengah ya ada. Terus itu baik kemana lah? Ya mereka ikut. Akhirnya ikut PPS. Dia sempat nggak aktif. Oh ini sempat ikut KWR. Iya sih, ikut PPS dia. Itu PPS lagi dulu. 14 apa? 14 kayaknya. 13 lah, kedua lah 13-an. Terus lu kenapa nggak di PPS lagi? Aku ya itu juga sebenarnya sih Bukan lu doang ya, belajar juga enggak. iya mungkin ada persoalan lain kali ya, kayak misalnya ya kadang-kadang kalau itu kan internal banget ya persoalannya juga. Kalau aku ini tuh takut nanti nggak sama gitu loh dengan pendapat yang lain aja. Cuma intinya ya di KPR dulu memang ada beberapa program, beberapa hal yang mungkin kita agak belum sampai jalan lagi gitu. Masa banyak harus konsolidan basis, lo masa mau Bekasi, lo apa gitu ya. Jadi ya mungkin lebih baik dulu ada penonaktifan kan. Siapa yang mau aktif, aku belum daftar ulang lagi, istilahnya kayak gitu. Dulu KPR sempat menonaktifkan karena soal segala macam, lalu ada apa namanya itu daftar ulang, tapi aku belum daftar lagi sama Hatta ya. PPR kan berarti masih ada. Masih ada kayaknya, masih ada dia masih PPR, masih ada. Dan aku pikir itu bagus, memang harus tetap ada berapapun kekuatannya ya. Kayak gitu kan, laporan bukan soal yang penting ya walaupun kekurangannya banyak sih di mana-mana juga sekarang mah kalau ngomongin apa saat kecil segala macam. Berarti nggak ada bunyinya loh. PR mereka kemarin itu fokus pada isu-isu perjuangan solidaritas terhadap rakyat Papua itu. Oh iya ya, sampai situ gua dengarnya. Persiapannya di X ya, praksi. Usulnya di tahan ya. Iya. Nah, sekarang itu masih banyak. Maksudnya fokus buat solidaritas terhadap Papua masih di PPR-nya ya, karena dia kan lain kan. Polisi yang lain kan ada kawan-kawan pembahasan yang soal mahasiswa pembahasan ya. Sekarang mah yang kadang-kadang sekarang apa coba kamu? Setidaknya kalau mahasiswa gua masih denger LMND. Meskipun LMND mana katanya beberapa. Ya. LFPD. Oh Itu gua masih denger tuh. Ya FMR beneran lah. Pembebasan ini gue nyaris tidak dengar tuh. Ya pembebasan juga memang sebagian. SMP sempat dengar kemarin, tapi sekarang gue udah nggak dengar. Kalau pembebasan itu di Maluku mereka cukup ini gitu loh. Maksudnya yang programnya lebih padat, cuma kalau Maluku banyak dijalani karena di Indonesia Timur itu strukturnya cukup lumayan gitu. Kalau di sini mungkin karena ya namanya mahasiswa kan ada pulang kampungnya, ada apanya juga kan, ada yang udah selesai nggak aktif lagi, jadi mungkin memang sedang menurun aja, maksudnya sedang, tapi mereka masih banyak terlibat apa juga solidaritas buat rakyat Papua. Terus GSPB-nya kemana? Masih di PPR? Enggak lah, SPB mah udah independen sekarang, bukan maksudnya ya udah bukan aku kan udah nggak di situ. Nah jadi ya udah siap
dari SPB, dari SPB independen dia masuk ke PBI kan. Iya. Gitu sekarang independen pakai PBI aja. Partai buruh dia kan. Yang lain lagi ya enggak. Susah enggak. Sekarang aku bikin sebenarnya udah beberapa setelah dari SPB aku di sendal. Oh ya 3 tahun, sudah 2 tahun setengah lah. 12 akhir sebenarnya mulai ketemuan sampai akhir 2019. 2021 ya aku ada bikin inilah persiapan dulu eh, buat istilahnya buat satu lagi namanya gerakan buat rakyatan. Lagi jalan. Ya nggak ada namanya gerakan buat rakyatan. Tapi belum dijadiin serikat buruh yang legal karena kan kalau ngikutin undang-undang negara itu kan harus 5 basis gitu ya baru ini, dan berarti kita mah bikin aja dulu wadahnya, masalah nanti minuman nanti lah, berarti bikin dulu wadahnya buat bisa bikin atau bilang buat bisa ngumpulin orang kayak gitulah. Mahasiswa belum banyak karena memang sekarang susah mobilisir karena apa? Banyak yang takut memang takut. Yang pertama mungkin masa kerjanya habis karena buruh kontrak banyak terus apalagi COVID kemarin buruh pabrik PHK. Terus sekarang situasinya kan undang-undang yang represif, kebijakan juga makin ini kan makin misalnya makin tajam gitu loh. Upah sejak ada buka cipta kerja itu omnibus law, sejak ada apa undang-undang pengupahan yang diciptakan Jokowi itu makin gampang orang kayak apa makan istilahnya apa ya, kalau dulu kan nggak dikasih sama orang bisa butuh cepat juga kasih oh sekarang kira kamu mau apa sulit tuh. Jadi murid itu mikirnya dia takut dia harus kita kalau ada foto di mana ya nggak ini foto nanti nggak menang kayak gitu loh. Terus juga gini dia sekarang itu kerjanya dulu susah nyari kerjaan sekarang nggak bisa pasang lo harus begini harus begini kan nggak ada kemana juga sekarang tadi aja buru-buru itu SPB aja atau SPSI yang aksi itu ya kalau kata aku ya dengan anggota ribu harusnya kan minimal bisa berapa ya tapi kalau main itu yang main kelihatan berapa persennya gitu ya bukannya katanya memang mungkin ya mungkin aksi massa kalau nggak dalam situasi mendesak udah nggak menarik mungkin gitu ya udah bukan jadi tuntutan pengen kalau nggak perlu amat aku mah nggak aksi kok dulu kan kadang-kadang kayak gitu ya aku udah kan tapi itu mungkin kesalahannya pasti dari banyak hal dari situasi dan kondisi makin represif bisa juga dari mungkin kitanya sebagai kelompok-kelompoknya entah kita entah pengurus yang lain itu di serikat mereka ya atau orang yang lebih paham itu mungkin tak sudah malas atau mungkin udah nggak punya waktu lagi buat menjangkau itu loh atau udah lelah juga mungkin ya untuk menjangkau mereka atau karena emang kondisi kita juga udah gimana kan kalau ngobrol ya selama beberapa kawan tuh banyak gitu loh hal-hal yang jadi apa alasan kenapa mereka susah mengenai perusahaan kecuali kalau serikat besar kan sekarang mah ini apa serikat dulu kan macam-macam ya kalau serikat besar mah datang ke pabrik juga nawarin langsung ke perusahaan gimana kalau serikatnya di pabriknya serikat kita itu bisa aja gitu ada itu banyak yang kalau ceritain mah ya serikat-serikat yang misalnya banyak bintangnya jadi L itu kan
dari karena aku sering kok bukan sering ya ini katanya sering pamit kesini udah ini ambil aja ininya sama ini gitu. Kalau mau kita mah nggak nawarin ini ambil sama lu basisnya nggak bisa. Oh ya itu tawarin. Waktu dulu gua mau sebelum ke Kasbi itu ke GSPB itu GSPB posisinya di mana? Masih di PLN? 2006 2007 Waduh, masih April 10 lah. 2010 ya masih PLN. PLN. Kalau apa kemudian sampai gini kan juga cerminan buat gerakan dulu yang lain ya karena ada pengumuman massal, pernah ada apa kan gitu kan. Cuman juga makin kesini apa memang makin semua juga lagi turun memang, tapi memang metodenya jadi belum nggak sekreatif dulu lagi lah. Kalau dulu kan setelah sederhananya bisa pulang kerja seminggu sekali keliling kawasan buat apa gitu ya saat kayak gitu kan ya buat deklarasi lebaran. Jadi sekarang kan udah tidak menggunakan itu lagi. Sementara kalau media sosial guru itu walaupun kan nggak semua guru mau juga kan cuma baca aja udah gitu udah gitu kan. Mungkin harus lebih kreatif lagi, mungkin harus lebih berani lagi kali. Atau ada juga yang nggak percaya ini kan juga sebab gurunya jadi begini Bapak. Cuman sayang karena terlepas dari sekarang problemnya di Jabodetabek ini banyak yang pindah ke daerah lain karena katanya persoalan populasi segala macam murah, tapi ya memang masih jadi apa guru-guru industri besar itu selain itu masih Jabodetabek kalau Pulau Jawa gitu kan. Kalau yang lain kan kayak Sumatera itu kan guru tambang, guru minyak kan sebenarnya kan guru yang kalau bisa diorganisir guru itu wajib di semuanya diorganisir. Tapi Jabodetabek itu masih wadahin guru-guru dengan kesadaran maju gitu, maju dan yang lain karena punya pengalaman perjuangan lebih banyak juga, lebih beragam gitu. Pengalaman membangun fort, pengalaman mobil pabrik itu kaya absurd juga seperti apa yang namanya kok bisa sih disimpan sebagai contoh buat yang selanjutnya gitu. Cuma ya itu nggak tahu kenapa udah nggak ada lagi. Sekarang jadi formal gitu, serikat buruh ya serikat buruh aja cuma sekedar ngerjain tugas yang terpasif ya asli paling kayak itu nanti mau masuk apa kan nggak jadi juga kan kayak organisasi lain kita bakal biasa segini ya nggak jadi karena mungkin ya memang banyak hal sih termasuk itu mungkin ya untuk berpikir lebih kreatif lagi lebih sabar lagi udah berkurang mungkin kemampuannya ya karena walaupun jangan kita juga mulai lelah apakah ada kan ya mungkin bosan ngeliatin loh ini kok kalah terus dinanya kayak gitu ini kok ini terus gitu ada hambatan terus ini kok pijakan makin gini orang kadang-kadang bisa aja kayak gini jadi kalau aku makanya kan usaha ini ya mau kecil dulu kan bangun lagi aja lah sedikit-sedikit juga itu nggak apa-apa walaupun hambatannya banyak tapi aku nih pengennya begitu dan ya itu aku jalanin begitu di sini di Bandung kayak gitu bangun belajar kecil dulu dan bukan sih bangun lagi sedikit gitu ngumpulin kawan-kawan dulu gitu mau belajar dulu gitu. Berarti kalau gitu lu masih ada harapan ya? Aku sih sama apa masih ada harapan walaupun sekarang pekerjaannya kepotong sama ngerjain untuk
survive segala macam kan ya. Aduh, jadi sebagian apa udah tapi ya tetap dikerjain aja gitu. Apa yang bisa peluang yang kita bisa kita lakukan ya bisa cari. Selalu gua tekan orang dulu lah, orang dulu. Karena mau ngerjain apapun kalau nggak ada hubungan manusianya, nggak ada alatnya kan, atau ya nggak ada tenaga produktif yang bergeraknya kan, siapa yang ngerjain kan gitu. Satu lagi itu lagi yang kadang-kadang juga capean lagi atau dia yang lagi nggak bisa atau lagi apa kan terus nyari yang baru walaupun masih kita yang dampingin yang apa ya aja. Parto juga kayak gitu, umurnya bangun lagi semuanya apa. Masih berharap nggak kelompok iri ini bersatu? Ya sebenarnya sih pasti itu mah harus ya. Bukan harus, maksud gua lu berharap. Oh, berharapnya nggak 100% lah. Bukan karena ragu-ragu itu karena berdasarkan pengalaman ya. Sering gagalnya tuh karena kadang-kadang hal-hal yang bisa saya nggak perlu gitu loh. Terus iya gitu loh. Jadi mungkin harus ini dulu kitanya harus basis dulu atau nanti kalau udah ada yang harus konsisten dulu gitu loh. Konsisten bersama itu dulu loh. Misalnya gini, kalau udah ada wadah ya masih bersama bapak sama terus atas nama komik bersama misalnya ya masing-masing atau apa. Oke. Iya benar. Apa aja gitu. Thank you waktunya ya. Aku nggak asal ini aja lah. Sharing aja.